Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Amin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang perkembangan pengelolaan pemerintah. Ini melanjutkan materi kuliah kita sebelumnya tentang keuangan negara. Kalau kalian masih ingat apa saja struktur keuangan negara yang sudah kita bahas pada minggu lalu? Coba angkat tangan. Saya bisa menjelaskan soal struktur APBN atau APBD sudah kita pelajari secara umum. Struktur APBN itu ada 3, ada pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Oke, terima kasih. Jadi dari 3 itu pada pagi hari ini kita akan lebih fokus membahas terkait belanja pemerintah atau pengeluaran pemerintah. Pada pagi hari ini materi yang akan kita bahas adalah soal teori-teori bagaimana pengembangan pengeluaran pemerintah dilihat dari sisi makroekonomi. Dalam materi ini nanti kita akan mempelajari soal teori dari Roscoe dan Musgrave dan juga teori dari Lamarck. Ini akan menjelaskan bagaimana pola pengeluaran pemerintah. Dari sini bisa kita lihat bahwa fokus pembahasan kita adalah soal belanja pemerintah dan pengeluaran pemerintah. Secara makroekonomi, kita tahu bahwa pendapatan nasional seperti permintaan beda itu salah satu faktor yang mempengaruhi adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Ini kalau dilihat dari sisi keuangan negara, secara umum atau mayoritas dari government expenditure itu nanti akan masuk di belanja pemerintah. Walaupun tidak semua, tapi secara mayoritas itu akan masuk di akun belanja pemerintah. Tetapi ada satu sisi lain yang harus kita sadari juga bagi makroekonomi, bahwa pendapatan yang bisa didapatkan oleh masyarakat itu akan bergantung juga pada sisi pajak, di mana disposable income atau pendapatan yang bisa dibelanjakan itu nanti akan berkurang ketika pajak itu meningkat. Sedangkan sisi pendapatan itu akan mayoritas masuk di pendapatan kalau di struktur APBN atau APBD. Di sini nanti beliau akan muncul dilematis di dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Apakah harus banyak belanja ataukah harus menahan diri untuk belanja karena konsekuensinya kalau pemerintah terlalu banyak belanja untuk belanja masyarakat akan berkurang karena uangnya ditarik ke pajak. Tapi hari ini akan menjadi fokus adalah melihat bagaimana seharusnya perkembangan pengeluaran pemerintah. Sebelum kita melanjutkan soal bagaimana teori belanja pemerintah, pengeluaran pemerintah yang dijelaskan oleh para ahli, saya ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimana kira-kira perkembangan pengeluaran pemerintah setiap tahun? Pola yang kalian amati atau menurut persepsi kalian, apakah pemerintah itu selalu menaikkan jumlah belanja mereka, atau justru ada yang berkurang, atau ada yang fluktuasi naik turun? Kira-kira menurut pendapat kalian seperti apa? Belanja pemerintah itu selalu naik, selalu turun, selalu berkurang, atau naik turun? Ya, silakan. Menurut saya selalu naik karena sejalan dengan PDB kita yang terus naik. Jadi pengeluaran kita juga ikut naik. Kalau PDB kita naik, Ya. pemerintah juga selalu naik. Ya. Oke, ada lagi? Saya Pak, saya kira pengeluaran pemerintah itu fluktuatif Pak, karena di sisi lain kita melihat proyek-proyek strategis yang dibangun oleh negara itu pasti melihat dari sisi biaya dan manfaat. Ketika pemerintah mementingkan manfaat daripada biaya, maka pemerintah akan mengeluarkan dana untuk pembangunan suatu daerah atau nasional, sehingga itu
itu juga akan menyebabkan terjadinya fluktuasi pengeluaran pemerintah. Mungkin kalau proyek nasional pasti kan pengelolaan pemerintah akan naik ya. Nah, tapi menurut saya tidak juga Pak, kan pemerintah juga bisa menggait investor Pak, jadi tidak selalu naik, tidak fluktuatif, namun juga bisa tetap turun. Bisa tetap turun karena pendanaan proyek bisa dari sama dengan investor ya. Oke. Jadi dari sini ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan selalu naik, bisa berfluktuasi, dan mengatakan ada bisa jadi turun. Pada hari ini mari kita akan lihat bagaimana sih kira-kira pendapat dari para ahli yang sudah meneliti di bidang keuangan negara. Pertama mari kita bahas mulai dari Moscow dan Roscoe. Kita menggabungkan ini karena teorinya mereka kira-kira mirip. Di ekonomi pembangunan sebenarnya kalian sudah mempelajari soal teori daripada Roscoe, bahwa pembangunan itu dilakukan dalam 5 tahap. Yang pertama ada di masa masyarakat tradisional. Setelah itu nanti akan ada memasuki masa prasyarat untuk tinggal landas. Yang ketiga nanti akan ada masa tinggal landas. Setelah itu masa dewasa, dan terakhir masa konsumsi massal. Ini yang kita pelajari di ekonomi pembangunan. Dari teorinya Roscoe ini sejalan juga dengan teorinya Moscow. Dari sini sebenarnya ada pola yang dilihat. Kalau menurut para ahli, pengeluaran pemerintah itu memiliki kecenderungan untuk selalu naik kalau menurut teori mereka. Nah, kalau kita balik ke riwayat teori yang dibangun oleh Roscoe ini sebenarnya membangun teori itu berdasarkan sejarah. Dia melihat bagaimana perkembangan daripada negara-negara yang sudah maju. Jadi mereka melihat bagaimana perkembangan ekonomi Amerika, Inggris, Jepang di abad 19 dan 20. Dari situlah berangkat teorinya Roscoe. Makanya kalau di sejarah pemikiran ekonomi, teori Roscoe ini dilihat berdasarkan sejarah atau riwayat perkembangan ekonominya. Itu yang diberikan oleh Roscoe. Dan dari tahapan ini, setiap tahapan itu sebenarnya membuat belanja pemerintah itu selalu naik. Kenapa demikian? Kalau di tahap awal di masyarakat tradisional, kalau di sini saya menggabungkannya dengan masyarakat prasyarat untuk tinggal landas. Kalau dirumuskan disebutkan sebagai tahap awal. Di tahap awal itu memang kita membutuhkan banyak anggaran pemerintah untuk pembangunan. Karena dari masyarakat tradisional tentu sistem perekonomian masih tradisional, banyak yang belum modern, maka di situ kita memerlukan investasi. Pemerintah di situ hadir dalam perekonomian dalam bentuk ikut terlibat dalam perekonomian melalui investasi publik dalam bentuk infrastruktur. Jadi infrastruktur ekonomi itu banyak dibangun pada tahap ini dengan harapan ekonomi kita akan naik. Jadi secara konsekuensi sudah pasti di sini pemerintah itu akan menaikkan belanja pemerintah. Nah, yang jadi problem adalah ketika infrastruktur ini sudah dibangun, ekonomi sudah mulai maju, apakah belanja pemerintah menjadi berhenti? Tidak. Kalau hanya untuk membangun infrastruktur, seharusnya belanja pemerintah pada saat ini seharusnya sudah turun karena infrastruktur sudah dibangun. Tapi problemnya pada saat nanti ketika ekonomi sudah tinggal atas atau tinggal dewasa, ini kan ekonomi lagi maju-majunya. Yang jadi problem adalah kalau kita balik ke teori mikroekonomi, kita nanti akan melihat bahwa ketika sistem ekonomi itu maju atau bergerak semakin baik, kadang-kadang akan ada persoalan yang muncul di kehidupan kita sehari-hari, yaitu ada persoalan di barang publik dan eksternalitas. Ya, tetap akan itu di situ. Sebagai contoh begini, kalau aktivitas, katakanlah aktivitas industri semakin berkembang, ada nggak dampaknya bagi lingkungan atau bagi masyarakat sekitar aktivitas industri tersebut?
di awal persoalan ini kan belum menjadi perhatian karena fokus pemerintah adalah pada peningkatan infrastruktur sehingga ekonomi naik. Tapi ketika ekonomi sudah naik, masyarakat sudah semakin maju, pengetahuan semakin modern, mereka tentu akan mulai sadar bahwa akan ada kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi tadi. Ini salah satu contohnya. Sehingga dia akan tetap membutuhkan biaya untuk menangani hal tersebut. Dalam artian dia butuh riset, dia butuh kompensasi semacam subsidi atau membuat regulasi bagaimana caranya agar eksternalitas seperti kerusakan lingkungan atau persoalan lain yang muncul dalam ekonomi akibat dari majunya ekonomi sebelumnya, ini akan tetap membutuhkan biaya sehingga pengeluaran pemerintah pada tahap ini juga akan tetap tinggi. Dan yang di tahap terakhir, harusnya ekonomi kalau sudah pada tahap yang kedua, tahap menengah ini harusnya ekonomi itu sudah efisien. Nah kalau sudah di tahap ini, kira-kira pemerintah perlu nggak keluarin biaya lagi? Tidak. Tapi kalau menurut teorinya Oxford dan Musgrave, tetap saja pengeluaran pemerintah itu pasti akan tetap naik juga. Walaupun ekonominya sudah efisien, sudah bagus. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kalau di tahap konsumsi massal, artinya sudah level yang paling tinggi dalam perkembangan ekonomi menurut teori ini, kita itu perlu memikirkan yang namanya kesejahteraan. Masyarakat ini sudah mulai berorientasi pada kesejahteraan. Nah, di sini kita tidak hanya membicarakan soal ekonomi daripada masing-masing individu, tapi kita sudah ngomongin kondisi sosial kita juga harus bagus. Masyarakat itu sudah tidak boleh ada yang miskin lagi, tidak boleh ada pengangguran lagi. Nah, untuk menangani kemiskinan, pengangguran atau tingkat kesejahteraan yang lain ataupun anggaplah mencari kebahagiaan, nah itu kan harus dipikirkan oleh pemerintah. Di situ orientasi pemerintah sudah semakin baik. Di situ dia tetap membutuhkan biaya untuk aktivitas ekonomi. Bagaimana membuat masyarakat itu semakin sejahtera, semakin bahagia? Di situ kan tetap akan butuh program-program pemerintah, biaya-biaya pemerintah. Kalau ada yang miskin, bagaimana agar mereka tidak miskin? Program-program kesejahteraan. Nah itu yang mungkin bisa kalian lihat semisal program kesehatan di BPJS, di ketenagakerjaan itu kalau dulu semasa COVID ada bantuan prakerja atau masalah ya. Iya. Bahkan yang terbaru isu-isu perumahan juga kadang-kadang harus menjadi perhatian itu adalah bagaimana pola daripada pemerintah mau nggak mau tetap harus mengeluarkan biaya. Menurut teori ini, Musgrave dan Rostow itulah yang membuat kenapa pengeluaran pemerintah pada dasarnya dia akan selalu mengalami kenaikan. Teori yang kedua adalah teorinya Wagner. Ini sebenarnya sama. Pada intinya, beberapa ahli itu mengatakan bahwa pola pengeluaran pemerintah itu dari waktu ke waktu itu memiliki kecenderungan untuk naik. Nah, cuman kalau teori Wagner ini, kalau menurut hukumnya dia, di sini Wagner mengatakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Nah ini sama seperti jawaban teman kalian tadi bahwa kalau ekonomi kita mengalami kemajuan, itu kecenderungannya adalah pengeluaran pemerintah juga akan ikut mengalami kenaikan. Ini kalau kalian lihat seperti kurva, teori Wagner itu digambarkan seperti di kurva salju. Biasanya kan kalau kita melihat tren kenaikan, mungkin kita akan menganggap bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah itu mirip seperti di kurva 2. Datar saja kenaikannya, artinya stabil. Tapi kalau menurut Wagner ini
kenaikannya eksponensial kalau di akhir-akhir akan ada lonjakan yang tajam. Karena di sini ekonomi itu kalau semakin bagus dan semakin baik, pengelolaan pemerintah juga akan semakin tinggi. Nah kira-kira begitu kalau secara konsep atau secara teori. Dan ini kalau kita melihat dari keuangan negara, ini adalah data keuangan negara Indonesia. Kalau kalian melihat pola belanja pemerintah Indonesia, itu juga ini sejalan dengan apa yang sudah tanda kutip diprediksi atau dijelaskan dengan teori-teori bahwa kecenderungan pemerintah itu memiliki pola pengeluaran itu yang selalu naik setiap tahun. Nah ini di Indonesia dari 2019 sampai 2023 itu angkanya selalu mengalami kenaikan dari 2.300 triliun itu sampai di 2023 sudah mencapai 3.123 triliun dan di 2024 itu ditargetkan sebesar 3.300 triliun. Jadi mengalami kenaikan setiap tahun. Nah, ini sejalan dengan pandangan para ahli bahwa memang kecenderungannya pengeluaran pemerintah itu akan selalu mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Nah, kira-kira demikianlah untuk kuliah kita pada pagi hari ini adik-adik sekalian. Ada yang mau berkomentar soal teori ini atau ada yang ingin didiskusikan soal materi? Atau ada yang atau sudah jelas semua? Dari tadi pemaparan materi yang disampaikan itu berdasarkan dari pengelolaan pemerintah, berdasarkan dari teori-teori para ekonom yang sudah mengkaji dari sejarah-sejarah atau perkembangan ekonomi terdahulu. Namun pertanyaannya yang saya rasakan saat ini ialah pengelolaan pemerintah itu kadang naik kadang turun, yang dimana didasarkan oleh perkembangan ekonominya atau dari prioritas pemerintah itu sendiri. Lalu itu bagaimana Bapak dengan hal tersebut? APBD juga dipakai Pak, kalau tasnya yang gitu. Saya bertanya lebih lanjut dulu. Jadi maksudnya dirasakan ini tidak cuma sehari-hari. Iya, yang dari sisi pengelolaan pemerintah kalau di daerah memang kecenderungannya mungkin tidak semua orang tersentuh secara langsung dengan keuangan negara. Apalagi kalau kalian sebelumnya kan menghadapi COVID-19. Pada masa COVID-19 itu pengeluaran pemerintah kecenderungannya dialihkan. Jadi untuk program-program reguler itu memang banyak yang tidak terlaksana, kalau tidak terlaksana lebih tepatnya penganggarannya dialihkan. Yang untuk harusnya program reguler terlaksana, tapi karena masa darurat itu menjadi dialihkan untuk kesehatan. Makanya kalau yang terbaru mungkin program-program itu baru mulai dijalankan kembali. Jadi keuangan negara ini kan besar, tetapi yang dilayani dia juga lebih besar lagi. Jadi memang pemerintah itu tidak bisa membiayai aktivitas kalian secara langsung, tapi biasanya pemerintah itu pengeluarannya adalah di barang-barang publik yang mungkin secara tidak sadar sebenarnya program pemerintah itu sudah ada atau sudah kalian rasakan. Di rumah kalian jalan sudah bagus? Ya, tapi jalan ada. Ya, jalan ada, tapi fasilitas jalannya kurang baik. Pada saat jalan itu dibangun di awal, itu kecenderungan pasti di situ sudah ada program pemerintah. Yang mungkin sekarang menjadi kekurangan adalah bagaimana maintain jalan itu harus tetap bagus. Atau peremajaan jalan itu mungkin belum bisa dianggarkan. Itu balik ke kondisi keuangan negara atau keuangan daerah masing-masing itu harus dicek juga. Jadi pada dasarnya keuangan negara itu digunakan untuk barang publik seperti jalan, jembatan, taman, bendungan itu kalau dilihat fisiknya. Kalau yang nggak fisik, beasiswa, artinya untuk membangun SDM
tidak semua bisa diakomodir. Makanya pemerintah perlu menetapkan prioritas. Karena begini, kalau pemerintah itu ingin semua masyarakat dalam bentuk wilayah itu sesuai dengan yang mereka mau. Belanja pemerintah di situ besar, ya itu kan nanti resikonya adalah seperti kita sampaikan di awal. Belanja pemerintah ini kan dia berasal dari pendapatan yang bersumber dari pajak. Pajak ini kan dari masyarakat juga. Sehingga kalau tidak hati-hati pemerintah dalam menetapkan berapa besar belanja, tidak menentukan prioritas, nanti resikonya kan ke masyarakat juga. Konsumsi mereka akan turun atau kesejahteraan masyarakat juga akan turun. Jadi di sini pemerintah harus cukup berhati-hati dalam membuat kebijakan keuangan negara. Oke, ada lagi? Jika tidak ada pertanyaan dari poin ini, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Sebenarnya poin utama dari teori ini, dari pandangan para ahli, kecenderungannya adalah perkembangan belanja pemerintah itu memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Dan yang kedua, bukan di tiap tahap pembangunan itu bisa jadi berbeda-beda. Tapi kalau secara keuangan negara, memang kecenderungan tetap akan naik kebutuhan. Tapi tentu pengalokasiannya setiap tahap pembangunan akan berbeda. Ada yang butuh infrastruktur lebih dulu, ada yang dalam artian fisik, dan nanti bisa jadi ada juga yang membutuhkan infrastruktur yang non fisik. Kira-kira demikian untuk kuliah kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.